halaman berapa? 21. Man talabat ilman lillahi wa ma talabat illa dunya lam yajid arfal jinan itu. Man talabat itu maknanya ya. Bakal kita menuju satam ya berarti ngajinya rapi. Allah khatam dunia ibadah. Berarti tinggal berapa lembar? Tinggal 10 lembar ya, 10 halaman. Digawe sehalaman 2 lembar ya berarti ya 4 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kemarin. Niat kula milari ilmu. Niat kula milari ilmu. Datang perintah Allah. Datang perintah Allah. Rasulullah. Dan perintah Rasulullah. Menjauhkan kebodohan. Menjauhkan kebodohan. Kepintaran. Kepintaran. Agama Islam. Agama Islam. Allahumma qulubana nuri hidayatika binuri hidayatika nawartal arda amanal nuri samsika binuri samsika abadan abadan rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ya fattah Ya Allah ya iftah lana al-arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdharon ayyumariya bihi wa yuraiya bihi wa yubaniya bihi khuyala wa yu'alan nabi masami'a min jumali ilmal ibadati wal adabi ma fadula fazazakatul ulumi sababun wasola lihifdiha man aradahu ata amala wal yursidana ila ilmi ila dhafara bihi walau kilmata lillahi mana khila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdharon lan becik media sapa talib. Wal yahdharon lan becik media sapa talib ayu maria ing nyetak para padu sapa talib ing nyetak para padu sapa talib bihi kelawan ilmu wa yuraiya lan pameran bihi kelawan ilmu wa yubaiya lan unggul-unggulan bihi kelawan ilmu uyala karena gumede artosipun akhlakipun setengah saking tiyang ingkang ngaos nomor 26
inggih punika sampun pindah-pindah anggene ngaos. Punika ilmunipun kangge pepadon. Pepadon itu perdebatan. Kemudian wayuroya utawi rerian, pamer. Atau yang ketiga untuk unggul-unggulan. Unggul-unggulan itu merasa paling dengan ilmunya, atau dia sombong dengan ilmunya. Itu ya sangat dilarang sekali. Ya kalau istilah debat itu, kalau debat istilahnya mau kalah, jadi merasa bahwa saya itu ilmunya paling, kemudian debat itu juga sangat dilarang. Atau untuk riya, wayuroya, pamer, ilmunya untuk dipamer, itu juga sangat dilarang. Atau untuk kesombongan, dia merasa besar dengan ilmu, itu juga sangat dilarang. Ya kalau kita menggunakan filosofi padi itu semakin berisi semakin merunduk. Saya begitu. Orang dulu itu senang. Makanya saya jadi ingat itu. Jadi ingat berapa ya? Usia berapa misalnya? Jadi dulu saya pernah tuku kitab. Pengen ngaji kitab ora duwe. Kowe ning koperasi ceritanya kalau memelas minta dikasihani supaya bisa diberikan hutang untuk beli kitab. Hutang kitab. Ya Allah jadi inget Pak. Ini namanya waktu itu kita ada apa ya? Ya kitab itu harganya lumayan. Waktu itu sekitar hanya 39.000. Iqna itu kitab itu. Saya jadi ingat pengen ngaji kitab, kemudian kita bayar duwe, marani koperasi minta utang, yang bisa utang kitab. Terus singkat cerita, yakin Kang kalau saya nanti punya uang saya akan langsung tak bayarin. Nah, belum sampai sebulan ya. Berapa minggu lah mulai ngajinya Rebo, terus malam Sabtunya kalau nggak salah malam Sabtunya ada undangan. Jadi saya itu sudah jadi pengurus, diundang di luar pondok ya, kalau pondoknya sini diundangnya ke Jatirawat. Jadi biasanya kalau masyarakat itu kalau ada acara pengajian itu berarti datanya ke pesantren, cari MC, cari yang kiro itu biasanya ke pesantren, cari yang baca selawat itu cari. Dan pesantren saya itu sering ada masyarakat kalau ada pengajian itu undangnya ke pesantren cari yang kiro, cari yang MC. Nah waktu itu saya berangkat bertiga. Saya jadi MC, Ustaz Sayuti dari Kerawang yang kiro, kemudian teman saya Kang Saiful Alam hanya nemenin saja. Itu ada doa yang sampai sekarang saya ingat, namanya Kiai Haji Saibo. Saibo siapa itu? Saya ingat Kiai Saibo namanya, itu dari Cirebon. Seingat saya, beliau itu menjajakan doa. Ternyata doa itu ada. Enggak tahu di kitabnya apa, di hadis apa, saya doanya Allahumma ij'alni ummatan syakura waj'alni ummatan sabura waj'alni fi ainin nasi shahira. Waktu itu saya ingat betul. Allahumma ij'alni ummatan syakura waj'alni ummatan sabura waj'alni fi aini shahira waj'alni fi ainin nasi kabira. Tahu artinya? Allahumma ya Allah ij'al mugi jadi kenapa jenengan ni maring kaula umatan sebagai umat syakuro yang bersyukur. Satu, ya Allah jadikan saya hamba umat yang selalu bersyukur.
Kan harus jadi masalah bersyukur sih, akan rasulan kan jadi salah bersyukur kan. Terus yang kedua, Allahumma ij'alni ummatan sabura. Ya Allah, jadikan hamba yang selalu sabar. Kalau syukur hubungannya dengan nikmat, kalau sabar hubungannya dengan ujian, cobaan, musibah. Saya pengen Gusti jadikan hamba ini orang yang selalu bersyukur, hamba orang yang selalu bersabar. Yang ketiga, Allahumma ij'alni fi 'aini shaghira. Ya Allah, jadikan saya itu di mata saya kecil. Waj'alni fi 'aini nasi kabira, dan jadikan saya di mata orang-orang itu besar. Itu berapa tahun yang silam bisa ketemu doa itu. Ya gara-gara saya jadi MC mendengarkan ceramah kayaknya itu di antara. Ternyata itu salah satu doa ben kita itu jangan jadi orang gumedi. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong itu diakibatkan karena memandang dirinya besar. Orang sombong itu diakibatkan karena dia melihat dirinya besar. Besar karena boleh besar karena pangkatnya, besar karena keturunannya dia bisa sombong, atau besar karena pinternya dia bisa sombong, atau besar karena ilmunya dia bisa sombong. Sehingga di hadapan orang lain merasa bahwa kita itu paling ngaku dirinya paling besar. Itu kan nggak boleh dalam wal yahdar, harus takut di hal itu. Kemudian ketika saya memandang diri kita kecil, biarkan saja orang lain megang kita besar. Jadi yang ditakutkan orang itu memandang dirinya besar. Memandang orang lain kecil, itu kan jadi bahaya. Makanya di doa itu saya masih berarti kita itu minta sama Allah dijadikan orang yang bersyukur, jadikan orang bersabar, dijadikan diri kita itu memandang kita itu kecil. Memandang kita kecil nggak mampu apa-apa. Tapi orang melihat kita itu enggak, orang sampai bahkan itu orang lain yang memandang kita, bukan kita sendiri, bukan. Kalau orang lain memandang kita besar gak jadi masalah, tapi ingat diri kita dipandang oleh kita sendiri kecil. Supaya apa? Tidak jadi orang gumedi, tidak jadi orang sombong. Jadi orang sombong itu bisa karena pangkatnya, bisa karena jabatannya, bisa karena hartanya, bisa karena keturunan, itu bisa sombong. Atau bisa karena ibadahnya. Menganggap ibadah kita lebih hebat, orang lain belum seberapa. Itu bisa jadi alat sombong. Makanya filosofi padi itu betul harus kita perhatikan. Semakin padi itu berisi, semakin beruntung. Nah makanya bagi santri itu pelajar utama itu ya akhlaknya dulu. Makanya setelah nakal santri kalau dia sudah lulusan santri pasti ada bedanya. Nakal santri kan macam-macam, ada nakal sing orang tahu ngaji, ada nakal sing orang tahu ngapal nang. Tapi anak benih pondok tahu tata ngapal nang kategorinya termasuk nakal. Anak sing kadang nakale sering ngerjani kancane. Tapi dia kalau sama gurunya takdimnya kayak apa? Itu beda. Nurutnya kayak apa? Nah makanya akhlak itu harus betul-betul diutamakan. Makanya tugas Rasul itu berat. Tugas Rasul liutamima makarimal akhlak. Orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti berilmu. Sama kolak Haji Mustafa Akhil, adiknya Haji Said Akhil Surut itu gara Mustafa. Kalau orang sudah berakhlak, yakin bahwa orang itu memiliki ilmu. Tapi kalau orang sudah berilmu, belum tentu memiliki akhlak. Jadi orang berilmu kalau berakhlak pasti berilmu, ya harus jelas. Ibarat filosofi Pak, semakin bersih semakin. Nah, buat kembali lagi apa yang ditakutkan? Wal yahdar ayyumar ya bihi wa ra'iya bihi wa yubayya bihi khuyal. Jangan sampai kita sebagai seorang pelajar ada rasa menuntut ilmu, pokoknya balik
Sapa besrawanya tekalan abu itu udah terus. Nyong balik sapa bae kok angka gua alat debat apa mondok suwe. Apa yang kamu pernah tahu terus kita tahu loh. Nah, itu bisa jadi alasan sombong. Makanya takutlah, dan kita selalu takut pada hal itu. Jangan jadi. Ilmunya mencari ilmu, jangan untuk perdebatan. Mencari ilmu, jangan untuk pamer. Mencari ilmu, jangan untuk yang paling unggul, paling ini saja paling. Mencari ilmu, takutlah, jangan satu untuk kesombongan. Wal yu'malan nabi masami amin jumali ilmal ibadati wal adabi mafadula wal yu'malan lan becik ngamalaken sapa talib wal yu'malan lan becik ngamalaken sapa talib bima kelawan barang sami akan ngrungu sapa talib. Lamun digabung nang bima sami'a kelawan barang kang rungu sapa talib lamun sambung lamun dipisah bima kelawan barang sami'a kang rungu sapa talib min jumali nyatane saking pira-pira golongan min jumali saking nyatane saking pira-pira golongan ilmal ibadati min jumalil ilmal ibadati saking piro-piro golongane ilmu ibadah wal adabi lan ilmune adab ma fadula ingkang utama ma fadula ingkang utama pada zakatul ulumi sababun wa sholih diaman aradau ata amala pada zakatul ulumi pada utawi ki amal pada zakatul ulumi utawi ki amal iku dah dibersiapkan piro-piro ilmu pada utawi ki amal iku zakatul ulumi dan dibersiakan piro-piro ilmu sababun hiyada disebab wasola kang nekaken opo sabab wasola kang nekaaken awas dudu nikahaken ya nekaaken mendatangkan. Oh bukan sampun salah makna apa? Oh ilmu manfaat nikah enggak? Bojo dhisik. Yo bojo. Ada salah ngarep nekaaken. Dudu nikah. Wasolakan nikaaken nekaaken. Kang nekaaken apa sabab yang akan mendatangkan apa sebab lihibdiha ing hafadhe ulum. Lihibdiha ing hafadhe ulum padahal kayak wal ardilan piro-piro bumi tapi orang dialokati wal ardilan piro-piro bom. Misalnya kan ada ya. Makanya kan pentingnya harokat yang jelas ya. Patah, ansur apa sukun. Wal ardi was samawati lan piro-piro langit wal ardi lan bom. Karena harokat sing ora ke ana huruf sing ora ana harokat misalkan ada sukun piro-piro bumi bom misalnya kan bawa mim lihibdiha ing hafat ulum man aroman utawi sapa be wonge iku aroda ngarepaken sapa man hu ing hafat ulum man utawi sapa bae wonge iku aroda ngarepaken sapa man ing hafadzul ulum hu ing hafadzul ulum ata makan kanana sapa siman ata makan kanana sapa siman amala ing lakoni ilmu amala ing lakoni ilmu
Artosipun nomor 27 setengah saking adabipun ngaos inggih punika supados nglampahi dhateng ilmunipun ibadah ingkang sampun kepireng lan ilmunipun adab lan ilmunipun fadhailil amal amargi amal punika dados zakatipun ilmu lan dados sebabipun hafadzul ilmu. Pramila sinten tiyang ingkang kepengen hafat ilmu punika supados amal dhateng ilmu wae. Sapa wonge sing duwe ilmu tapi ora ngamalna padhepe wiwitan ora ana woe. Yang mending nang wiwitane jati. Ya, ora ana weburan itu musuh bene jadi barang lah arang. Ya lah wiwitane jati lah woe juga mending. Wala apa? Apa amal man amila man ilma bila amalin as-sajari bila sampo wal yuk malan nabi masami amin jumali ilmal ibadati wal adabi ma fadla. Diharuskan bagi kita seorang pelajar untuk apa? Mengamalkan ilmu yang telah didengar. Ya, mengamalkan ilmu yang telah didengar. Ilmu apa saja? Di antaranya ilmu ibadah dan ilmu adab. Ngelampai datang ilmunipun ibadah ingkang sampun kepireng lan ilmunipun adab lan ilmunipun fadhailul amal. Ilmu ibadah, ilmu adab, fadhailul amal. Berarti kalau hubungannya dengan ilmu ibadah berarti ilmu fikih. Kemudian ilmu adab berarti ilmu akhlak. Kemudian fadhailul amal. Jadi ketika kita belajar fikih yang di dalamnya adalah bagaimana tata cara kita beribadah, maka harus sejalan dengan ilmu adab. Setelah itu baru kemudian yang ketiga fadhil amal. Apa sih keutamaan amal yang kita lakukan? Itu harus dicari. Jadi wong belajar ilmu ibadah tapi orang belajar akhlak ya punten. Ya, lamun kita belajar fikih tok ya, belajar fikih. Wong lanang kuwe ketika sholat dia harus menutupi auratnya bena surah wa rukbah. Di antaranya harus menutupi auratnya di antara bena surah wa rukbah. Oke, udel dengkul itu penting ketutupan. Menurut celana jojon, ya celana jojon urut tanggung. Mbak urut ya celana jojon ya, celana sing kalau itu celana jojon celana terbuat dulu. Anak maning sing pendek-pendek itu celana HW. Celana HW itu ya menutupi sedulur udel, menutupi suami tengkul. Ya secara fikih, wong lanang sholat nganggo celana jojon. Sedure udel kalau tan surah dengkul. Wis cara pisah salat. Sempete orang tak ketutup bela surah. Tapi kan ada pun kudu dianggo. Akhlak kan kudu dianggo. Masa dong nyong nganggo secara pikir tok salat kaya kowe. Sementara salat kan kita hubungan karo Gusti Allah. Ya, itu harus pikirnya juga harus disesuaikan fikih syarat hukumnya, adabnya juga dianggo. Karena kita itu lagi hubungan sama siapa? Kok aja mani karo Gusti Allah sampean pengen dolan umpama posat be para penak nganggo celana pendek kok ya. Sok sampean wani dolan posat celana pendek. Orang tak fungsi orang tak sampe penak dhewe. Iki dolan posat tuh. Lu ngerasa ora apa-apa. Ora apa-apa ora diganyang. Tapi kan orang penak dhewe kok ya. Misalnya gue baju laptop toh, nganggo celana pendek, sing biasa memasakkan jagungan di dolan posat tuh. Kan orang penak dhewe kok kalau ngomong rada rapi boran. Orang diganyang kalau coba kan orang penak dhewe. Nah itu namanya adab, namanya orang diganyang kok orang. Bocah wadon pengen dolan posat, gue bukan pengen aktoran orang apa. Ari ora isi, ini yang kembalinya kan ari ora isi. Cuma
kan sama kan pasti ada rasa orang enak dewe Pak ya. Orang teganya hak kesampaian kok. Kalau Ustaz nyong dolan celana nggo celana seksi orang apa hak kesampaian. Cuma yang balik maning ari orai. Nah, ketika ana rasa arorai berarti nekono wis ana ilmu akhlak, wis ana ilmu adab. Nah, kuwi karo manusia kudu diatur ngono lho, dhewe berakhlak. Apa maning karo Gusti Allah. Wadon dalam hal sholat lebih ketat daripada orang laki-laki. Kalau wadunya merdeka, yang boleh dilihat, yang boleh kelihatan adalah wajhi wal kafain. Pertama, di dalam hal orang juga sama. Ayo ketutupan. Tapi ini hal sholatnya harus lebih rapi lagi. Karena apa? Karena hubungannya karo Gusti Allah. Nah itu yang penting. Itu padahal akal. Ini padahal apa ya? Keutamanya apa? Itu dicari keutamanya. Nyong pernah berumur, jari Ustadz puasa dan kemis sunnah. Utamanya apa puasa dan kemis? Itu dicari padahal amalnya. Kamu pernah dengar lagi nih, ayo santri belajaran sholat bengit, amit, tahajud. Kamu cari ini keutamaan tahajud apa ya? Keutamaan tahajud. Kemudian kamu dengar lagi ada muyo santri lamun esuk ketika matahari sudah terbit sekian masa waktunya boleh sholat duha minimalnya 2 rakaat, lamun akeh-akeh ya 12 rakaat. Kamu cari keutamaan sholat duha apa ya? Itu harus ke sana. Kita orang yang santri yang sedang mencari ilmu harus terus penasaran dengan ilmu yang kita dengar. Supaya apa? Supaya anak peningkatan dalam hal ilmu. Ketika ilmu itu diamalkan berarti kalau pohon sudah ada buahnya. Itu ibarat pohon. Jadi harus ada peningkatan kita setelah belajar. Jadi bengen padu wudu tok. Saya itu disempurnakan wudunya. Kok apa sih? Wudu bisa harus sempurna, kok bisa harus ada kumur, bisa harus ada insisab. Oh ternyata di situ ada doanya, doa cuci muka ada doanya ketika wudu, doa membasuh tangan. Oh ternyata utamanya di situ. Nah itu harus dicari. Pada zakatul ulumi sababun wasolah dibikaman doa amal. Karena orang yang mengamalkan ilmu itu dianggap sebagai zakatnya ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu itu dianggap sebagai zakatnya ilmu. Karena ilmu diamalkan sebagai zakatnya, maka setelah diamalkan ilmu itu akan semakin kuat pada diri kita. Akan semakin kuat. Cok sampean kayak misal dua iskoman buka, misal iskoman buka. Mungkin pertama tak mungkin karena bensinnya lancar. Tapi lamun sampai dilakukan terus menerus lebih dari setahun, 2 tahun bahkan sampai berumah tangga misalnya dari perusahaan maka engkau sing anak ikut duduk bensin lancar. Sing anak lamun ora lakoni hawane pimen kon. Hawane pimen lamun ora lakoni. Awalnya tuh ya memang semangat awalnya. Pengen Gusti lancar bunyi subuh awalnya setiap waktu duha 4 rakaat terus istiqomah. Tapi ketika itu sering dilakukan, itu hanya melekat dalam hati. Lamun orang lakoni kayak pimen pun loh. Gimana gitu perasaannya? Masih kurang. Iya, ada sih kurang pasti. Kayak sampai misalnya mangan, ya hobi itu udah anak kerupuk kan. Padahal kerupuk karo chicken ya dibandingkan masih enak chicken. Cuma sampai itu biasa loh. Mangan apa baik, lama kerupuk itu pimen kon merasa loh. Kok karena wis biasa dilakoni terus be. Akhirnya lama kerupuknya pimen. Ah, yo suka nemunya. Wah enak juga loh. Pokoknya udah ada kerupuknya tuh. Sambel. Bahkan dia bisa milih lebih baik nggak ada chicken daripada nggak ada kerupuk. Oh saking wis biasanya. Sama sholat jamaah tuh. Ibadahnya kan juga sama. Kalau sering dilakukan, itu lama-lama akan melekat dalam hati. Kalau nggak dilakukan gimana gitu?
pada beliau sampai seneng jamaah, misalnya jamaah terus ya mungkin pertama karena lewat ning calon mertua kena anak harapan dan dilirik ning calon mantunya kayak kan teman-teman ya boleh silakan kalau itu pertama sebagai semangatnya itu, tapi saya yakin kalau bisa istiqomah lama-lama hilang kan, yakin. Oh nggak apa-apa, ukuran kita itu harus ada motivasi ya. Karena ukuran kita itu bukan ibadah langsung ikhlas angel. Kata guru saya nggak apa-apa, ibadah itu harus ada motivasi. Biar semangat. Nanti lama kelamaan motivasi itu hilang dengan sendirinya. Sing anak orang lakon itu kepimen kok. Sing anak lamun dilakoni gimana? Yakin sok bae sampean. Lajeng nang guru jamal kan dari desane udah jadi mantu. Ya. Tapi saking seringnya kok lama-lama hilang. Pengen dilihat oleh calon mertua atau pengen dilihat oleh calon istri kamu misalnya, calon suami, lama itu akan hilang. Sing anak lamun ora jamaah perasaane ya ora sing kurang. Nah itu ibadah itu. Ngaji juga sama. Ukuran kita tuh nggak bisa ngaji ikhlas. Masih angel. Ya butuh dipaksa, nggak apa-apa wis dipaksa wis ngaji. Nanti lama-lama kalau ngajinya istiqomah itu hilang dengan sendirinya. Pengen apa itu hilang dengan sendirinya kalau sudah berjalan lama. Makanya ingat guru saya itu Ustadz Muhyiddin di pesantren itu ya begitu bilangnya, nggak apa-apa ukuran kita bukan kudu riyadis itu ya riyadis itu apa daripada orang amal apa. Karena pengen amal apa, pengen ibadah anarnya wis mandiri. Tapi masih dilakoni. Contoh. Bisa ada orang ngaji, mau nyong daripada ngaji Korea masih mending orang ngaji. Ya masih mending ngaji. Ya masih mending ngaji kan. Bisa orang ngaji, mau lah nyong bokatan ria. Melu ngaji disangka bokatan ria. Ngaji orang makat pengen rianya, ya masih mending makat ngaji. Nah, kue pahalanya sampai makat ngaji, anariane masih ada nilai pahala lui. Ria kue orang garepan melebur semua amal ngajinya sampai ya. Kejar Ustaz Kurun. Enggak apa-apa, bokat butuh ria di sisi penting makat ngaji. Engkau suwe. Rianya hilang dengan sendirinya. Orang bisa ikhlas ukuran kita ngaji bener. Makanya ya harus ada motivasi. Motivasinya kepada Allah saja, jangan kalau bisa ya. Walaupun di sini ria itu nggak boleh, tapi ya ukuran kita ya. Yang penting aja ketemu sombong. Motivasi itu ya penting aja. Nanti kalau kata Ustaz saya nanti kalau urusan ria dilakoni baik. Kalau lama-lama kalau kita sudah istiqomah, insya Allah rianya gampang hilang dengan sendiri. Hilang dengan sendiri. Karena apa? Karena ilmu yang diamalkan itu adalah sebagai bentuk zakatnya orang yang punya ilmu. Termasuk zakatul abdan. Zakatnya badan ada kan? Ada. Zakat mal itu zakat badan kita sebagai apa? Sebagai pembersih badan. Ada lagi dalam hadis zakatul badan itu puasa. Puasa itu adalah sebagai bentuk zakatnya badan. Zakat itu apa? Pembersih. Dibersihkan. Jadi kita itu mempuasa itu di samping memang ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, juga sebagai pembersih badan. Puasa itu ya fresh kan yang biasa payung ngadepi problem terlalu ketemu puasa gitu. Biasanya emosian awan oral kan udah emosi lagi lapar lagi lemes emosi berarti mentek-mentek lagi baik kan itu ada perubahan. Jadi kalau kita mau mengharapkan ilmu itu tetap melekat dalam hati, maka harus belajar usaha mengamalkan ilmu.
Tapi utamanya itu ya, ilmu ibadah, kemudian ilmu akhlak. Nah itu makanya kesalahan mereka-mereka yang sampai berani adanya bunuh diri itu karena tidak melewati ilmu ini, tidak melewati ilmu adab. Ketemunya langsung babul jihad. Jihad. Bayangannya swarga. Iya itu kata Gus Mus, mereka yang sampai punya doktrin mati itu lebih utama daripada hidup, mati itu dianggap jihad, karena mereka belum melewati ngaji tentang ilmu, ngaji tentang bagaimana nikmatnya ibadah, ngaji tentang bagaimana akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap pemerintah, belum melewati itu, langsung dibuka babul jihad. Itu sih ngerawasi kan. Jadi jangan sampai kader-kader IPNU, kader-kader IPPNU jangan sampai melewati bab ini, jangan melewati bab ibadah, jangan melewati bab adab atau bab akhlak. Jalan pintas. Iya, jangan sampai langsung ke bab jihad. Bab adab juga kan banyak, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap pemerintah. Nah itu juga ada pembahasan itu. Bon. Wal yursidan nailal ilmi idza ghafara fihi wala kilmatan lillahi mabahila wal yursidan nailal ilmi idza ghafara fihi wala kilmatan lillahi mabahila wal yursidan nalan becik nuduhaken teman sapa talib wal yursidan nalan becik nuduhaken teman sapa talib ilal ilmi maring ilmu idza dzafara takalane wis maqale sapa talib maqale itu mendapatkan idza dzafara takalane wis maqale sapa talib ing ilmu bi kelawan ilmu walau kilmatan sanajan sakalimat walau kilmatan sanajan sakalimat lillahi ta'ala lillahi karena Allah ta'ala lillahi karena Allah ta'ala maka ora umat mabahila maka ora umat sapa talib maka ora medit bahil koret pucrit meregehese Sundanya meregehese iya mere itu memberi hese itu susah wong kang angel ngenein ya jare wong Jawane pelit bahil jare wong Arabe bahil jare wong Jawane anak pelit anak pucrit anak koret wah hebat wong Jawa medit Indonesia dulu sitok medit saya sebenarnya bahil tok makanya ya yang banyak kosakata itu ya orang Jawa jare wong Sundane meregehese nehi jare wong Indiane nehi itu bahasa Arab naha mencegah eros wal yursidanna ilal ilmi idza dzafara bihi walau kilmatan lillahi ma bahna artosipun nomor ingkang 28 setengah saking adabipun ngaos inggih punika yen sampun hasil ilmu senajan namung sakalimat supados dipun wucalaken dhateng lintenipun ingkang kati ikhlas lillahi ta'ala supados sampun ngantos kelebet tiyang ingkang bahil bil ilmi awas kewajiban kita sebagai orang yang mencari ilmu harus menyampaikan ilmu itu walau sakalimat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi suatu saat
ketika ada orang datang pada kalian yang dianggap oleh orang lain bahwa kalian itu punya ilmu, datang ke sampean, Mas belajarin nyong lain Mas ngaji, ngomongnya aja orang bisa, yang sampai bisa ngaji kok. Walaupun bisa sampean hanya nembe apal huruf ija, Iya. iya. Sebenarnya sampean ngaji apa? Belajar nang surat Anas kan. Nyong ki nembe surat Al-Jayyat tok, apa lek men sing wis. Maksud Anas itu Ustaz liyane. Ora apa-apa kok. Aja ngomong ora bisa kok sampean ambek anak ilmu nih kan. Tapi kan isi nopo Ustaz Imran nembe paham aja. Ora apa-apa, diulang tuh sebisanya sampean. Walau saka 5. Walau bisanya hanya satu wijaya, ya amalkan begitu. Mana-mana aku kan belajar kalau mana? Belajar apa? Wijaya, itu apa-apaan. Ini mau apa lo mas? Sampai yang apa lagi bolak-balik. Sampai bolak-balik kalau bisa ya. Sampai apa sih yang hamzah sampai sel alif sampai ya, ya sampai alif semua bisa orang. Orang bisa ya. Kan orang tahu dapal, Ustaz orang tahu dapal kan. Oke, dulu ke berapa? Ya masa apa lah. Lam alif udah ke berapa? Ya mikir di situ karena orang tahu dapal kan. Tapi si alif sampai ya pasti ya. Apa? Pantar lain. Kapur kepira ya bung dalam itu binti alif tahu yang masuk pen. Iya, jadi kewajiban kita sebagai orang yang sudah punya ilmu, sampaikan ilmu itu walau sekali mati ikhlas tulis. Ikhlas sampai itu. Kayak anak cerita dulu. Bapak saya gue dengan orang mondok ning umat ngaji. Siapa jual alat mutok? Nah, kon buka tepen ngaji sing ala untuk mundur, kayak Ustaz kaya. Nyung sampean be opo Ustaz? Nyung ki ora bisa, pengen ngaji sampai jual alat mutok. Nyung sampai untuk mundur ki ora bisa, kayak Ustaz kaya direkom. Wah, saking pengen manfaat itu. Bisa mana aja ora bisa. Tak kabut SD bareng sampean. Mas baju nyong Mas. Nyong sampai terus SMP, masa baju SD ora bisa. Bukan biro. Tinggal ya bisa sampai pernah sekolah SD ya logikanya kan gak mungkin sampai lo bisa loh tapi udah SMA, kalau udah SMP pengen jadi belajar privat ya bismillah mas mau belajar privat ya semua udah sampai kelas kira ya kelas 2 SMP ya sebenarnya mau sampai ya bagian di sekolah SMA katanya masih kayak lingan kan ngomong baik katanya masih kayak lingan apa mana ini rusuh dong dengan orang senang temen rusuh ya harus kau tak sekali tak kapan habis katanya masih kayak lingan itu akan jadi manfaatnya kan apa mana sampai nanti jadi penting dalam mengamalkan ini supaya sangat penting wal yursidan tunjukkan bahwa kemampuan kamu di situ. Jangan duduk di kita itu orang berilmu. Ya tidak boleh tapi ketika ada orang butuh, ya semampu kita kasih tahu. Semampu dengan apa yang kamu tahu. Kamu tuh jangan merasa malu untuk tidak mengatakan nggak tahu. Kalau kamu dengan ilmu hanya tahu sampai situ katakan saja. Apun tenang sampai juga tok gue. Begini usah, ya aku memang mau ngurus sampai tok. Itu gak akan menghilangkan rasa hormat kamu, enggak. Daripada sok tahu, nyata orang huruf. Berarti kamu sombong. Mas, lu pengen takut. Sampai ngurus Jakarta, tuh ngurus Jakarta. Lu berdinanya dalam TV. Tapi, lamun sampai ngajak orang Jakarta, ini orang weru ya anjuk Subang tok, si Subang mana orang paham. Di sama Jakarta, lo Jakarta kan berdinanya dalam Monas, dalam Bundaran, itu makanya orang tahu mana weru di berita tong. Misal sama takon numpak mobil apa-apa, orang ngerti.
Tapi bukan sampai pengen mana, ayo tak ajak bareng karo marah saksi itu takut-takut. Lah itu kayak dibantu, ya wis bukan sampai pengen nurut mana, itu tak ajak warga terminal. Kok tak takut-takut, nyong sing takut wis bukan sampai wanita takut. Nah itu dalam rangka menunjukkan apa yang kamu tak. Itu sama dengan membantu kan. Kamu pasar tutup, mas, kamu perlu. Kan lewat kan mending kan akeh. Si emang jalannya akeh-akeh. Jangan sing tambah aduk sing lebih parah. Dalan Lah halus. kan sing adunya mah lewat kali kampung. Pasar di Balang aku pasar tutup. Wakat tangan parkir sampai lewatnya. Amung dico. Iya, mung di video pun sandap enak bukan pengen sing lebih parah kerada dan orang enak kan enak. Iritan. Tinggal terserah orangnya mau cari jalan yang mana kan. Misalkan namun lewat dalam mau, aduh aku unten ya orang tahu lewat dalam aku unten yang beli. Lu pasar pun orang buru, ya nyamur gue pasar tutup, tapi lewat dalam orang ngerti, ngomong orang ngerti, aja sok ngerti, kondisi. Oh saya kira lebih gampang yang dibuka. Google Ah Maps. iya, saya kira lebih gampang. GPS. Nah, saya kira lebih Bukan gampang. sih. Oh. Cek lo. Iya, nyong waktu anak anak kendolan orang ngerti dulu pernah mudeng. Dulu pernah mudeng. Ternyata gue kan di HP-nya kan standby terus. Belum mengirimkan Google Map ya otomatis. Barang usaha jumlahnya, alhamdulillah perusahaannya orang nasar. Ditodong terus yang wadon. Apik sampe nyak orang gue kan ning delok ke cara wadon. Belok kiri, belok kanan. Asik nomor sampean. Iya kan orang-orang sama orang mudeng, maksudnya orang mudeng sadar main kaca kayak kandang. Kaca cerita. Minta alhamdulillah perusahaan ini orang nyasar, gitu jumlah semua wadon. Enak sampean yang jual AC orang urut nih terus suara. Barang kaca nemang muter-muter kono aja kejaksan kandur-kandur di sawah-sawah kan. Sama ta undang kat gue ya. Artinya nyaman ya. Ya suara itu kan nyaman. Kalau suara lanang kan diganyang. Oh ganyang ini adem ya. Maaf, jalan yang Anda tuju salah, putar balik, kurang ajar ya. Gara-gara buka Google Map jam 3 bengi. Sampai Google Map jam 3 bengi kayak operator lagi istirahat toh. Ning muka ning 5, simpang 5. Elingan kan udah jak siaran simpang 5. Ya, lah semobil karo supir lah kasih ngerti ke anak wong 20. Buka Google Map. Maaf, jalan Anda salah. Putar balik kanan. Salah mana? Batin sampai no. Salah nih salah. Salah kan tahu diri. Kayak duduk lagi istirahat duduk jam viral. Kayak ngomong partner lebih. Lagi turun lagi tangan kena mumet kok jalan. Enggak tahu yang salah siapa. Ya supir sampai gue ide kok ampun. Google Map yang salah. Bolak-balik salah bae. Ngerti kan lu pikir kok ini salah paling salah. Nah, kembali supaya kita itu tidak dicap sebagai orang yang bahil ilmu, pelit dalam ilmu, sampaikan ilmu itu walau satu kalimat lillahi ta'ala. Walau satu kalimat. Bisa kita hanya sampai paham huruf hijaiyah, sampaikan itu aja sampai aja itu. Tapi yang menyampaikannya karena lillahi ta'ala. Artinya apa? Ya jangan jangan sampai tidak harus setia. Itu harus setia. Apalagi hubungan dengan Al-Quran. Ya, menarik itu enggak, ya kayak kurang etis. Saya pernah itu, ketika mau ngisi privat Al-Quran, anak SD, kemudian orang tuanya ngomong, Pak Ustadz, kalau anak saya belajar privat per bulannya berapa? Tapi ini hubungannya dengan Al-Quran. Ustadz nggak berani, segini aja wis Pak, saya kelas ini. Orang mesti kelas bayar. Begini Pak, kalau hubungannya dengan ilmu, apalagi Al-Quran, misal. Saya mengajarkan ilmu sama anak bapak.
Kemudian anak bapak saya ikhlas mengajarnya, atau maaf saya mengajarnya karena tertarik dengan tawaran bapak yang sebulan digaji sekian. Misalnya saya mengajarnya 1 bulan, anak bapak nggak bisa. Itu kan nggak bisanya kan bisa saja metode ustadznya yang salah, atau bisa saja anaknya yang kurang cepat memahami. Bapak kira-kira minta tanggung jawab nggak sama saya? Misalnya bapak bayar sekian ratus ribu sama saya, kemudian anak bapak nggak bisa. Ternyata kalau tidak bisa itu bukan karena dari saya, tapi karena dari anak bapak yang kurang cepat dalam memahami Al-Quran. Kira-kira bapak ngerti nggak 1 bulan? Gini kayak Ustaz, anak sebulan ngaji, dibayar sekian, gini kayak ketok. Saya tuh nggak mau kayak itu terjadi, Pak. Terus gimana Ustaz? Ya sudah gini saja. Bapak mendoakan saya supaya saya ilmunya manfaat, saya ikhlas dan anak bapak cepat paham. Ada pun berapa bapak ngasih saya itu terserah. Kalau bapak ngasih saya juga ikhlas memberinya, saya juga enak menerimanya. Saya nggak mau terjadi bapak memberi saya karena terpaksa, di sisi lain anak bapak nggak bisa. Itu tujuannya nilai itu begitu. Ben ada apa? Anak cepat paham. Saya jalan tuh sampai berapa bulan, 4 bulan atau berapa bulan. Lagi berusaha ikhlas be angel, aku maning sampai harus dia menerima privat. Ya, apalagi Al-Quran, kalau yang umum tak terserah. 1 bulan menerima privat surat Al-Ikhlas garis miring 100.000. Eman bisa eman ngaji nih. Eman ngaji. Jadi ya lihat apa saja. Ani ya Pak Ustaz, Mas diajari anaknya ngaji yang ibu monggo. Ya sebisanya puluh ngajari anaknya. Tapi ya barang pada doa mawon, jenengan ya sebagai orang tua mendoakan anak ngaji supaya pinter, dan jenengan juga mendoakan saya sebagai gurunya supaya puluh ikhlas bisa menyampaikan dengan ikhlas, akhirnya anak ibu bisa berpaham. Adapun bisyarah atau upaya yang itu terserah ibu saja. Insya Allah lah stabil. Yaitu terjadi di guru-guru pesantren. Guru pesantren itu kan begitu. Mengajar ilmu sama pesantrennya kan ya Allah, kanggo keluarganya itu apa sih waktunya? Tapi karena gurunya ikhlas, dia ikhlas, Allah memberi rezeki yang lain. Saat itu dibebani bukan untuk kiai, untuk dirinya. Beban per bulannya yang gue dimakan dewe, bayar listriknya dinikmati dewe. Untung gue biasanya gratis gue. Coba lah biasanya bayar kayak nih terminal. Iya kita berbina, bolak-balik barang gue. Turunin kok, coba lah di lamun kayak nih bintang 5 sing bayar rupiah. Tapi kan kok kiai nyata membantu santri juga nyata lulu akhirnya kan terjadi berkah KB apa? Ya ini ya rezekinya berkah, santri ini ya diparingi berkah, diparingi pada berkah, diparingi pada semangat ilmu. Nah itu ya akhirnya kan ada nilai manfaat, keberkahan. Kamu kalau ada orang pengen belajar ngaji, bismillah. Kalau kamu dulu pernah ngaji itu, bismillah. Kalau kamu sudah pernah mata Al-Quran, ada anak ngaji mau ngaji ya berarti bilang ajamu orang bisa. Kalau sampai ada orang mau belajar mengatakan nggak bisa, aku dan selama ini kita kan nggak bisa. Yang sibuk selamanya akan disibukkan sama orang tahu nama lain. Eman kan? Eman ini. Orang apa telaten ini? Anak si Jiboran telaten itu. Siapa tahu dari sekoma sampai melatih 2 orang bisa jadi 2.000 orang. Terjadi itu. Pondok apa? Pondok Al-Mutadiat. Mbak Anwar itu menantunya Mbak Mahfuz. Mbak Mahfuz Ali itu menantunya Mbak Abdul Karim Lirboyo. Pendiri Pondok Lirboyo itu Mbak Abdul Karim punya menantu, satu Mbak Marduki, yang satu lagi Mbak Mahfuz Ali. Mbak Mahfuz itu punya menantu ya jadi cucu, itu namanya Mbak Anwar Mansur.
Mbak Anwar Mansur jadi menantunya Mbak Mahfuz Ali dulu pernah diwasiati, wah kobokatan anak santri putri jalur ngaji ulangan. Itu sebelum meninggalnya sempat menyampaikan, wah kobokatan besok anak bocah jalur ngaji diulang. Pira coba, wong loro. Begitu begitu Mbak Makro sudah meninggal, itu terjadinya setelah 4 tahun atau berapa tahun? Iya benar wong loro. Ora salah bocah Banten kalau bocah Kerawang. Wong loro kok ditelateni, ya Allah, ini Mbak Wan ditelateni. Bahkan konon katanya kata anak-anak itu lebih mikirnya wong loro daripada anak-anak. Kalau membangunkan sholat itu lebih utama 2 orang itu dibandingkan anak-anak. Dari 2 orang itu, lambat tahun itu sampai 2000. Tahun berikutnya bocah loro ke Bali cerita, aku sampai pondok ning kana, akhirnya sing Kerawangnya cerita wan kana. Itu sampai masanya itu sekitar tahun 85. Sekitar sampai 85 itu 2 orang sampai 3 tahun. Konon katanya mateni wong loro wis sampai 3 tahu coba ya betapa istiqomah seorang Mbak Anu. Nah baru ketika istri saya di antara tahun 2000 berapa mondok mana aku serongan saking aku serongan ini dari 2 orang ditambah-tambah karena istiqomah sing mahal ku istiqomah al istiqomah ku khairun min alfi. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kaum. Wes makanya sama buat tanda ngaji, marang sama Mas mau belajar ngaji. Aja ngomong ora bisa. Tantene dewa kok. Ngaji apa? Mungkin mau jilid pertama di situ. Wah ya salah apa. Lateni kamu. Aja ngomong ora bisa, berarti dianggap wong medit ning ilmu sementara sampai bisa sorosan do adine dhewe kepen di penjualan terus enek delat ning Mas mana padahal Mas bisa ngaji ya sembarangan Mas bukan pernah hatam ngaji dhisik ning Mas. Nah itu jangan ketika kita punya ilmu jangan disimpan ilmu itu supaya tidak termasuk orang yang bakhil. Sampaikan walau itu satu kalimat lillahi ta'ala. Insyaallah akan jadi berkah. Kalaupun kalian sudah punya kerjaan, sempatkan ngaji atau sempatkan mengajar Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an itu nilainya luar biasa. Apalagi Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang minta ngaji apalagi Al-Quran, jangan kamu tolak. Itu akan jadi keberkahan kamu. Apalagi prajurit. Sekarang ada prajurit ya. Ada prajurit. Sebelum jilid 1 itu ada prajurit. Itu usia untuk 4 tahun sampai 5 tahun prajurit. Masa ngajak prajurit kalau bisa sama biar kurang bagus lancar. Hanya orang bisa, orang masuk akal, kurang usaha bisa ngulang prajurit orang bisa. Lah segi gampang kan tinggal kamu buka Google saja kan cara mengajarkan prajurit dan anak apa ya bahasanya ada cara-cara Google Voice. Iya cara belajar menghafal dan kan kalau apa tuh kalau jauh sih lebih enak kita lebih didukung dengan media dengan apa ya. Kalau dulu betul-betul harus cari metode sendiri ya. Insyaallah ada pemanfaatan kalau kalian niat menyampaikan ilmu apalagi lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak disampaikan supaya tidak termasuk oleh yang baik. Tamamun ni'matin lil muallimi ala mutalimi wa minal mutalimi ila muallimi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Silakan dulu Pak Ustadz pernah berjanji ya
kalau kalian hafal bisa terhafal ada dia ini masih berlaku ya. Masih ada kesempatan setiap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika